Ya, hubungan bilateral Indonesia dan juga Australia seringkali mengalami pasang surut. Berikut kami akan tampilkan sejumlah peristiwa yang pernah terjadi di antara kedua negara dan sempat menimbulkan kegaduhan. Kita akan mulai dari pada bulan November 2013 ini mengenai isu tentang penyadapan. Saat itu pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar Najib Ripad terkait dengan isu penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh intelijen Australia. Tidak hanya telepon Presiden, telepon milik istrinya Ani Yudhoyono dan juga sejumlah menteri kabinet kala itu juga disadap. Laporan itu muncul saat hubungan Indonesia dan juga Australia tengah tegang terkait dengan tuduhan adanya mata-mata dan juga penyelesaian kasus manusia perahu yang menuju Australia melalui Indonesia. Pada tahun 2013 saat itu isu sadap ini memang menjadi isu yang sangat sensitif karena penyadapan dilakukan ini terkait dengan kepentingan sebuah negara dan penyadapan ini mengganggu kedaulatan dan juga informasi penting milik negara Indonesia. Dan saat itu Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan bahwa penyadapan ataupun spionase adalah hal yang sangat biasa. Ia bahkan tidak meminta maaf kepada Indonesia dan juga tidak menampik mengenai adanya isu penyadapan terhadap presiden. Dan Kepala BIN saat itu, Marciano Norman mengatakan bahwa Australia telah menyadap Indonesia sejak tahun 2007 dengan periode sampai dengan tahun 2009. Dan ternyata isu penyadapan ini juga masih berlangsung ketika akhirnya ada kesepakatan damai antara Indonesia dan juga Australia pada Agustus 2014. Pemerintah Indonesia dan juga Australia menandatangani perjanjian keamanan baru untuk memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Kesepakatan damai itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Martina Legawa dan juga Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mengapa Australia menyadap Indonesia. Kalau kita lihat dari posisi kemudian antar kedua negara yang memang saling bertetangga, kepentingan Australia tentu memiliki kepentingan strategis terhadap Indonesia. Melihat bahwa Indonesia merupakan core sektor negara dalam Asia Tenggara, tentu menjadi sangat penting bagi Australia untuk bisa mengetahui informasi-informasi intelijen milik Indonesia. Dan juga secara hubungan antara kedua negara, antara Australia dan juga Indonesia, Australia merupakan seringkali disebut sebagai teman baik dari Amerika Serikat untuk memantau wilayah Asia Tenggara. Dan lagi-lagi Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam konteks negara hubungan luar negeri dengan ASEAN ataupun Asia Tenggara. Dan kemudian kembali terjadi ketegangan antara Indonesia dan juga Australia pada April 2015 ketika adanya eksekusi mati. Tapi kita lihat dulu bahwa pada bulan April 2015 Australia akhirnya menarik duta besar dan juga mengancam adanya hentikan kerjasama militer. Namun lagi-lagi pada ketegangan yang terjadi mengenai adanya eksekusi mati oleh warga negara Australia bernama Andrew Chan dan juga Miuran Sukumaran. Australia ini akhirnya menarik duta besarnya Paul Gregson dan juga bahkan mengancam akan menghentikan kerjasama militer termasuk di dalamnya menghentikan hibah pesawat Hercules. Saat itu isu mengenai adanya eksekusi mati ini begitu sensitif untuk masyarakat Australia karena mereka sudah menghapuskan eksekusi mati dan ini mendapatkan tanggapan yang cukup tinggi di Australia. Adanya sejumlah demonstrasi dan juga bahkan ada doa bersama untuk warga negara Australia yang dihukum mati di Indonesia terkait dengan adanya isu ataupun kasus kepemilikan dari narkoba. Kita beralih lagi kemudian ke pasang surut hubungan kedua negara ini. Pada Juni 2015, militer Australia ini pernah meminta agar senapan SS-2V4 dan juga pistol G2 buatan Pindad ini dibongkar. Hal ini menyusul kemenangan telak tim Indonesia dalam kejuaraan menembak Australian Army Skill at Arms Meeting atau ASM. Bahkan Australia tidak menampilkan hasil kejuaraan tersebut di laman resmi ASM dan tidak ada foto kontingen Indonesia di laman Facebook resmi mereka. Ini terjadi pada bulan Juni tahun 2015 dan kemudian pada Juni 2016 sebulan berselang hubungan kedua negara ini kembali diuji setelah salah satu pejabat Australia ketahuan menyuap kapten imigran gelap untuk berbalik ke perairan Indonesia. 6 anak buah kapal dan juga kapal kapten mengaku menerima uang sebesar $5.000 Amerika atau sekitar 66 juta rupiah. Namun pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Tony Abbott menolak keputusan tuntutan Indonesia untuk menjelaskan laporan suap itu. Dan kemudian yang terakhir terjadi pada bulan Desember 2016 yang tadi juga sudah saya sampaikan informasinya.
Ini terkait dengan penghentian sementara untuk pusat pelatihan bahasa di Satuan Khusus Angkatan Bersenjata Australia. Hal ini menyusul kasus penghinaan TNI dan juga lambang negara Pancasila yang dilakukan oleh seorang perwira Australia. Di Perth, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menyebut pihak Australia sudah memberikan sanksi terhadap pelaku. Dan kalau kita lihat kemudian dari sejumlah peristiwa yang terjadi antara pasang surut hubungan antara kedua negara, memang lebih banyak Indonesia memaafkan begitu kepada Australia. Dan memang seringkali hubungan ketegangan antar kedua negara yang terjadi, terutama untuk negara-negara yang secara lokasi ataupun secara geografis ini bertetangga, seperti Indonesia dan juga Australia. Namun yang perlu diingat adalah antara Indonesia dan juga Australia ini memiliki ketergantungan ataupun dependensi masing-masing, baik Indonesia terhadap Australia dan juga Australia terhadap Indonesia. Inilah yang kemudian akhirnya menghasilkan sebuah hubungan yang naik turun begitu, karena memang kedua negara ini memiliki kepentingan masing-masing dan juga memiliki sebuah kepentingan dan juga dependensi atau ketergantungan masing-masing antar kedua negara.